sosial, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Kalau yang dulu kan tidak langsung datang ke tempat, ketemu face to face. Walaupun sebenarnya memang plus minus semuanya ya. Tergantung bagaimana tingkat kepercayaan itu sendiri. Yang keempat adalah bergantung pada yang kelima ya, minim inovasi, sedikit sekali terkait dengan inovasi. Kembali ke yang PT Pos itu, kalau PT Pos tidak bergerak mengikuti perubahan lingkungan eksternal ya pasti akan tergerus. PT KAI sama juga hal transportasi kereta api. Zaman dulu kalau beli karcis atau beli tiket itu harus ke stasiun. Zaman dulu kalau naik bus harus ke terminal gitu kan. Kalau naik pesawat harus ke bandara. Kalau sekarang nggak cukup membuka HP asal kuota internetnya masih ada gitu ya. Ada aplikasinya, tiket.com dan seterusnya gitu ya. Itu bisa lebih memudahkan kita. Kita mau pergi satu tempat tinggal buka aplikasi, pesan, bayar, di situ selesai. Tinggal nanti pada saat jam dan waktunya kita berangkat ya kita tinggal datang ya ke satu tempat yang akan kita menggunakan transportasi tersebut. Nah, kemudian next untuk yang tradisional ekonomi masih ada ya. Ini kan dulu petani itu masih model tradisional. Sekarang mungkin masih ya, cuman akan lebih kuat kalau itu dengan menggunakan media sosial atau digitalisasi. Dan ya, memang berat kalau terkait pertanian, peternakan, perikanan, ya, nelayan misalnya ya, termasuk kerajinan zaman dulu ya, itu masih betul-betul skalanya kecil ya. Tapi kalau sekarang skalanya bisa lebih luas, lebih kuat kalau didekati dengan digitalisasi. Cuman untuk tradisional ekonomi, kelebihannya ya bisa menjaga kelestarian budaya ini. Mungkin nanti bisa juga sharing dengan Pak Dedi ini terkait dengan bagaimana kampung wisata itu tetap bisa melestarikan budaya, unggah-ungguh, sopan santun ini ya. Tapi kalau dengan menggunakan digitalisasi terkait dengan bisnis online itu kan memang kuncinya kepercayaan. Pada saat kita percaya dalam satu platform digital, dalam satu bisnis, ya biasanya kita akan selalu belanja ya melalui itu ya. Tapi kalau pada saat sudah terkecewakan atau tidak bisa dipercaya ya sudah pasti akan beralih ke lain hari. Jadi semua hal yang terkait dengan hubungan antar dua pihak atau lebih adalah kepercayaan. Pada saat kepercayaan itu luntur katakanlah ya, atau mungkin menurun, nah ini jadi permasalahan juga di dalam hal kolaborasi tadi. Ya, kelebihannya yang itu. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungan sosial yang kuat. Sekarang kalau kita menggunakan aplikasi katakanlah Shopee, kita nggak kenal dengan penjualnya, kita nggak tahu persis produknya. Yang kita dasarnya apa? Agar supaya kita percaya ya dari istilahnya feedback dari yang pernah membeli. Artinya ada penilaian di dalam hal produk tersebut. Kemudian pengalaman orang lain ya. Kalau sebagian besar memberikan nilai atau bintang 1 atau 2 bahkan mungkin walaupun mungkin 3, tapi tetap akan menjadi penilaian tersendiri di sini. Kemudian selain kelebihan ya pasti ada kekurangan ya. Produktivitasnya rendah. Produktivitasnya rendah, kemudian sulit berkembang, rentan terhadap cuaca atau perubahan, kemudian kurang efisien di situ. Next, Mas. Di dalam era digital 4.0 ya seperti yang saya sampaikan dulu tadi, memang kita sudah masuk di malahan 5.0 ya.
5.0 itu sudah masuk tidak sampai dengan tahun 2030 gitu. Itu lebih tinggi lagi kalau terkait dengan digitalisasi terkait dengan 5.0-nya dibanding dengan 4.0-nya. Nah, kemudian yang ciri dari 4.0 ya pastinya terkait dengan Internet of Things, ya. Kemudian AI, Big Data, kemudian ada cloud computing. Ya, semuanya pasti akan kecenderungannya di terkait dengan teknologi, terkait dengan internet. Ya. Pada saat kita dimanapun berada itu terkait internet itu menjadi salah satu kunci pokoknya. Dan kita nggak akan bisa mengakses sesuatu kalau data atau jaringan internet kita terganggu seperti itu ya. Itu kadang seperti sekarang kita laksanakan terkait dengan seminar online gitu ya. Webinar ini kan kuncinya adalah bagaimana jaringan internet itu mendukung, kemudian kepanitiaan orang-orang yang terkait dengan itu mendukung satu hal kegiatan seperti itu. Nah, dampaknya apa? Pastinya yang namanya perubahan perilaku konsumen kan berubah ya. Zaman dulu kita kalau pengen beli sesuatu kan harus keluar rumah, sementara mungkin belum mandi gitu ya, belum bersih dan seterusnya. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup buka HP, tinggal belanja, tinggal ditungguin orang yang mengantarkan barangnya gitu. Nah, cuman kecenderungannya memang akhirnya konsumen itu berubah perilakunya, terutama dalam hal pembelian. Itu akan menjadi salah satu informasi penting bagi produsen atau pasar atau penjual gitu ya, yang harus bagaimana dia meyakinkan kepada konsumen bahwa atau pelanggan bahwa produk yang dia tawarkan itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Masih aman internetnya ya? Masih aman. Kemudian terkait dengan tantangan dan peluang bisnis digital. Ya, siapa yang atau bisnis atau organisasi yang mungkin tidak bisa atau belum bisa mengaplikasikan terkait dengan teknologi pasti akan menjadi satu hal yang mungkin selangkah di belakang ya, artinya agak sulit terkait dengan itu. Kemudian untuk di sini ada 5 hal dalam strategi utama dalam era digital. Nah, adanya migrasi dari offline ke online, digital transformation teknologi, satu strategi ya. Ya contohnya retail ini kan. Retail itu kan, bisnis retail itu menjadi salah satu bisnis yang terkait langsung dengan digitalisasi. Dulunya mungkin retail, kemudian sekarang sudah e-commerce. Yang kedua adalah customer centric. Jadi fokus pada pengalaman pelanggan. Yang mana itu menggunakan data analitik ya. Kita terkadang mungkin kurang paham terkait dengan perilaku beli kita gitu. Sementara mungkin kalau yang kita yang sering kita akses gitu ya, itu akan muncul dalam satu notifikasi di dalam HP kita. Artinya teknologi lebih paham dengan kita ya dibanding kita sendiri gitu ya. Jadi akhirnya itu akan menjadi salah satu hal pertimbangan di situ. Kemudian yang ketiga ada omnichannel. Omnichannel strategi ini adalah integrasi
antara toko, kemudian marketplace, kemudian media sosial itu sendiri. Oke, mungkin slide-nya ya lumayan banyak nih ya. Yang keempat adalah inovasi ya. Inovasi. Yang keempat adalah inovasi strategi, yang mana produk itu berbasis teknologi, kemudian perlunya ada kolaborasi startup. Dulu kita pernah ke satu tempat ya, bahwa memang kolaborasi ini sangat penting pada saat kolaborasi ini terganggu oleh birokrasi. Itu kadang-kadang kegiatan yang akan kita lakukan bisa jadi menjadi tidak atau kurang maksimal gitu ya. Tapi pada saat kolaborasi ini menjadi salah satu hal yang dimaknai bersama dalam rangka untuk memberikan nilai bersama, yang mana tidak ada yang dirugikan dalam hal seperti itu, akan menjadi lebih kuat. Yang kelima ada agile management ya, ada adaptif di situ, cepat berubah ya. Kemudian ada literasi berkelanjutan. Next. Nah, di dalam digital marketing strategi, channel utamanya adalah ya kita tahulah yang namanya sosial media marketing ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, yang dulu pernah TikTok itu dilarang karena terkait dengan jual beli langsung dan menerima uang langsung melalui transaksi langsung di situ. Akhirnya pemerintah menstopkan waktu itu ya. Kemudian setelah sekian waktu ada aturan main bahwa TikTok tidak bisa menerima transaksi jual beli langsung ya. TikTok hanya sebagai sarana gitu ya. Kemudian ada yang kedua terkait dengan SEO, search engine marketing ini ya. Yang kedua ada konten marketing ya nih. Ada banyak konten kreator yang akhirnya menjadi salah satu menjadi salah satu aktor ya yang bisa menggerakkan satu organisasi atau satu bisnis. Bahkan seorang konten kreator ini bisa dibayar lebih mahal ya dibanding kita sebagai dosen ya. Sejam ngajar di kelas itu mungkin satu SKS ngajar di kelas hanya berapa rupiah. Sementara konten kreator diundang di satu institusi atau industri dalam rangka untuk memperkenalkan bisnisnya dia atau produknya dia, itu bisa dibayar lebih besar ya, berlipat bahkan ya. Yang keempat, nah ini ada influencer marketing, ini penting ya. Mungkin di tempatnya Pak Dedi mungkin beberapa kali undang semacam influencer yang mungkin tidak berbayar mahal gitu ya Pak Dedi ya. Bisa untuk meningkatkan kapasitas dari bisnis itu sendiri. Nah, tool yang populer adalah Google Analytics ya. Pada saat kita atau yang kedua metadata, Meta, kemudian ada TikTok Ads. Itu pada saat kita searching di satu aplikasi akan muncul di halaman pertama, itu yang paling penting ya. Kalau kita bisnis kita atau organisasi kita mudah ditemui ya, pada saat orang itu searching, itu akan lebih cepat lagi bisnis itu akan jalan. Next. Nah, contoh model bisnis digital ya, ada Tokopedia yang kita sudah tahu, Shopee apalagi ya, Shopee ada Shopee Food, ada macam-macam ya. Yang kedua ada subscription ya, atau Netflix gitu ya. Netflix kita sudah biasa ya. Terkadang kalau kita lihat televisi atau kita punya TV itu terkadang antara kita menggunakan TV itu sebagai media TV biasa, itu terkadang banyak iklan yang masuk ya. Sementara kalau yang Netflix kan berbayar tapi tidak ada iklan. Atau yang premium ini ada Spotify misalnya,
Atau yang keempat adalah on demand terkait dengan Gojek, Grab dan seterusnya ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah value proposition kuat. Ada nilai terkait dengan proporsionalnya dalam satu bisnis itu menjadi lebih kuat. Ada skalanya terkait bisnis kecil diawali dengan bisnis yang skalanya kecil, tapi nanti bisa jadi lebih luas, apalagi kalau itu terkait dengan networking. Pada saat jejaring ini akan menjadi efek yang lebih kuat lagi. Berikutnya, nah ada istilah dulu UMKM go digital ya. Tapi tidak semua UMKM go digital juga berhasil karena tidak mudah ya untuk meyakinkan calon pembeli atau calon pelanggan untuk membeli produk-produk kita. Yang mana mungkin sebelumnya dia jualnya offline, kemudian dia mulai online ya, masuk ke marketplace, kemudian menggunakan Instagram, Facebook, TikTok ya. Bisa jadi mungkin omsetnya meningkat, tapi tidak semua UMKM bisa pada saat dia offline kemudian menjadi online, belum tentu juga seperti apa yang diharapkan, tergantung bagaimana konten-konten yang dia share atau informasi-informasi yang dia share itu bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas dan orang percaya gitu ya. Karena kepercayaan itu menjadi salah satu hal yang penting. Insight-nya adalah digitalisasi itu adalah necessity. Artinya bukan hanya pilihan, bahkan mungkin ini satu kebutuhan. Karena teknologi seperti yang sudah kita pernah sampaikan bahwa terkait dengan bisnis itu pasti akan ada, atau organisasi ya, bisnis organisasi maupun jasa maupun non jasa ya, laba maupun nirlaba itu semuanya sama pada saat disentuh dengan digitalisasi. Ini memang harus atau satu kebutuhan yang memang diperlukan dalam kemajuan teknologi yang sekarang. Next. Nah, faktor kuncinya adalah kunci keberhasilan adalah leadership ini ya. Bagaimana kepemimpinan. Ada pola pikir yang sama terkait dengan digitalisasi. Pada saat pola pikir yang dalam hal digitalisasi itu kurang selaras, bisa jadi masalah juga. Nah, kuncinya adalah leadership digital mindset-nya itu dulu ya. Kemudian yang kedua adalah SDM yang adaptif atau sumber daya manusia yang bisa mengikuti zaman, bisa mengikuti alur perubahan itu sendiri. Bukan berarti kemudian hanyut ya, karena adaptif itu tidak sama dengan meleburkan diri dalam satu hal yang yang baru ada sekarang gitu. Yang ketiga adalah infrastruktur teknologi sendiri, sarana prasarananya. Yang keempat adalah inovasi berkelanjutan. Artinya inovasi itu akan terus berkelanjutan kalau inovasi itu tidak bisa dijalankan secara kontinu, itu menjadi masalah juga dalam satu bisnis atau organisasi. Yang kelima, kolaborasi dan networking, ini kuncinya ya. Kolaborasi dan networking. Nah, nanti mungkin ke depannya bisa juga kita ya, Urmeka di sisi pendidikan ini bisa kolaborasi dengan kampung wisata, dengan desa wisata. Ya sama-sama dari nilai dalam satu kolaborasi network itu sendiri ya. Nah, tetapi ada resiko di situ ya. Ada resiko terkait dengan cybercrime ini. Data kita itu kan sebenarnya tersebar kemana-mana, nomor telepon kita, nomor HP kita, dan seterusnya. Ini menjadi sangat terbuka. Nah, solusinya pastinya ini ada sistem keamanan yang terkait dengan IT itu sendiri. Risiko yang kedua ada overrelying teknologi. Solusinya adalah diversifikasi channel tadi. Artinya
kita tidak hanya dalam satu platform yang sama, tapi kita harus menggerakkan atau bergerak dalam satu ekosistem yang lebih kuat lagi. Resiko yang ketiga adalah kurangnya ini mungkin terkait dengan digitalisasi, skill digital, kemampuan dalam hal ada adaptif dalam hal teknologi mungkin tidak secepat teman-teman mahasiswa sekarang. Mungkin tidak secepat juga dengan Pak Dedi ini ya, dibanding saya, karena usianya ternyata jauh. Saya seperti omnya atau Pak Dinya. Tadi sempat ngobrol sebelum acara. Nah, solusinya apa? Ya pelatihan SDM. Ya. Saya dengan anak saya kalah pastinya terkait dengan digitalisasi. Dia bisa bikin konten yang kreatif, saya mungkin kontennya kurang kreatif. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus ikutin seperti itu. Next. Nah, yang penutup terakhir, mungkin terakhir ini. Intinya bahwa era digital 4.0 yang ini sudah 5.0 berjalan ya, ini menuntut ya adaptasi cepat. Ya, siapa yang tidak cepat dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang, ya kita akan tertinggal dengan yang lain. Apapun itu bisnis, apapun itu organisasi. Yang kedua adalah strategi bisnis harus berbasis data dan teknologi. Kita di pendidikan ya sama juga ya, terkait dengan data dan teknologi, bagaimana mahasiswa setelah lulus misalnya, ini kan juga salah satu hasil dari proses produksi atau proses operasional dari lembaga pendidikan. Kalau data atau desa wisata itu ukuran akhirnya adalah nilai bagaimana pelanggan pernah atau tamu datang itu merasa terpuaskan dan seterusnya, dia akan cerita ke orang lain. Dari situ akan semacam salju yang semakin lama semakin besar. Ada hal negatif yang katakanlah dari kampung usaha Kasaningrat ya, itu kalau ada yang negatif itu ceritanya ya bahkan mungkin ditambah-tambah. Ini perlu satu solusi bagaimana membuat atau menjadikan hal yang negatif itu akan tergerus oleh hal yang positif yang lebih besar. Dan yang ketiga, perusahaan atau bisnis atau organisasi yang tidak bertransformasi akan tertinggal pastinya. Karena sudah banyak yang terbukti hal seperti itu ya. Pada saat bisnis atau organisasi atau perusahaan itu tidak bertransformasi dengan baik, ya minimal jangan di tempat jadinya. Ini memang perlu pemikiran ke depan bahwa bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, kemudian mengikuti perubahan pola bisnis maupun pola konsumen atau pelanggan itu penting sekali, karena pada saat kita klop gitu ya, pada saat kita sudah menjadi satu hal yang bagus ya, itu akan menjadi nilai yang positif bagi orang yang terkait dengan itu. Mbak Panitia, Mbak Moderator siapa? Ya saya serahkan kembali ya ke yang MC ya. Mungkin dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada kelebihan bukan dari saya, ya kalau ada kekurangan itu hanya semata-mata saya sebagai manusia biasa. Baik, dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparan materi yang sangat informatif dan membuka wawasan bagi kita semua. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menjadi bekal berharga bagi kita dalam menghadapi serta memahami
strategi manajemen bisnis digital di era transformasi teknologi saat ini. Dari apa yang beliau sampaikan dapat kita simpulkan bahwa transformasi digital khususnya di dalam dunia bisnis itu dari bisnis lainnya dengan cara mengembangkan atau memanfaatkan digital platform, tentunya bukan hanya digital platform tetapi juga dengan bergabung dengan digital ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan mendapatkan dan pengalaman langsung dari praktisi yang bergerak di bidang pengelolaan wisata dan pengembangan masyarakat. Kami yakin materi yang akan beliau sampaikan akan memberikan banyak wawasan dan manfaat bagi kita semua. Untuk itu kepada Bapak Dedi Kurniawan sebagai pengelola Kampung Wisata Cokro Diningrat, persilakan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin kepada Pak Win selaku narasumber, kemudian kepada Bapak Ibu dosen yang menghadiri juga pada acara pagi hari ini sampai nanti agak siang. Teman-teman dari BEM Unmeka juga kami ucapkan banyak terima kasih atas undangannya sekaligus untuk kolaborasi secara tidak langsung. Sebuah kehormatan udah mendapat undangan kemari sebagai narasumber juga. Ini kami lebih banyak ingin ke sharing juga ke teman-teman mahasiswa sekaligus menyapa teman-teman yang hadir di daring juga terkait tentang bisnis digital dan pengelolaan kampung wisata yang sifatnya kita terapkan secara bertahap melalui digitalisasi. Mungkin bisa langsung saja di slide selanjutnya. Digeser dulu Kak, tolong. Ya. Mohon izin untuk perkenalan terlebih dahulu. Ini adalah profil singkat. Sebentar. Strategi pemasaran digital Kasaningrat. Jadi secara garis besar tidak ada yang begitu spesial banget kayak wah-wah banget tuh enggak, tapi kita memang lebih cenderung untuk berbagi pengalaman dan lebih menekankan bagaimana semua bisa aktif berperan. Jadi pilar utama pemasaran baik konvensional maupun digital itu diprakarsai oleh anak-anak muda yang ada di Kelurahan Cokro Diningratan, terutama dari muda-mudinya itu dulu. Lalu semua itu kita terapkan dengan caranya metode diskusi ataupun bentuk partisipasi aktif yang kita buka ke teman-teman pengelola khususnya dari muda-mudi. Karena saya sebagai juga di sini sebagai orang yang bridging lebih ke menjembatani dari teman-teman yang muda-mudi khususnya yang dari Gen Z. Saya sebagai milenial bisa untuk menjadi penghubung ke Bapak Ibu yang istilahnya generasinya lebih di atas kami lagi. Mereka lebih sepuh dan lebih banyak pengalaman terkait tentang pengelolaan kampung wisata itu sendiri seperti apa. Dan dari situ juga kita kemas. Jadi beberapa potensi yang ada di Kelurahan Cokro Diningratan sendiri itu coba kita bungkus, kita kemas, kita narasikan, dan kita promosikan lewat media digital. Sementara ini memang media digital yang kami menggunakan sosmed, dua platform besar yaitu Instagram dan TikTok. Ada juga YouTube, cuman memang YouTube-nya tidak terlalu aktif, tapi kita memang concernnya ke beberapa video singkat, foto, dan berbagai macam flyer juga seperti itu. Jadi berbagai macam potensi yang ada di Kelurahan Cokro Diningratan coba kita kemas dan kita bungkus sebagai sebuah video promosi. Next. Nah, kalau berbicara strategi konvensional, ini ada beberapa dokumentasi, diantaranya ketika branding kampung wisata Cokro Diningratan yang waktu itu dilaksanakan tahun 2024, kita membawa tagline yang mana namanya adalah pelestari lingkungan, pengawal keberagaman, karena memang dari berbagai macam potensi yang ada di Kelurahan Cokro Diningratan, nama tersebut cukup merepresentasikan Kelurahan Cokro Diningratan sebagai kampung wisata yang memang concern tentang masalah lingkungan dan juga mengangkat berbagai macam keberagaman, baik itu beragam dari ras, suku ataupun agama. Nah, di sini juga kita coba kembangkan tahapan awalnya yang sifatnya itu konvensional. Nah, itu tadi kalau mungkin Pak Win menyebutkan ada Pak Pos dan sebagainya, itu juga kami menciptakan brosur ataupun flyer
Brosur tersebut juga kita display di ini Malioboro ketika launching Kampung Wisata. Kemudian secara bertahap juga kita melobi ke beberapa, kita mengirimkan beberapa brosur juga, dan di berbagai macam kesempatan ketika kami mendapatkan kesempatan untuk buka semacam bazar ataupun berbagai macam kegiatan yang sifatnya masih konvensional, kita juga menaruh brosur di situ. Jadi cara lama pun juga masih kita gunakan karena kami masih meyakini tamu itu potensinya ada di mana-mana. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan berbagai macam strategi konvensional pun coba kita terapkan, namun untuk jumlah ataupun volumenya kita kurangi. Berbeda dengan ketika kita menggunakan strategi yang sifatnya sudah digital. Next. Nah, transisi digital seperti sekarang ini, semua individu, kelompok memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk tumbuh dan dikenal banyak orang. Jadi, mungkin untuk teman-teman semua yang ada di sini, saya menyebutnya teman-teman semua aja ya di sini. Jadi, teman-teman mahasiswa ataupun siapapun yang ada di sini itu sebenarnya punya peluang yang sama, tanpa terkecuali untuk bisa dikenal banyak orang, untuk bisa dikenal dengan lebih banyak pasar yang ada di luar sana. Tapi dari berbagai macam hal yang coba kita pelajari, ini ada disclaimer dulu ya dari saya. Disclaimernya adalah saya dan teman-teman di sini itu sebagai orang-orang yang sudah mempraktekkan langsung dan juga mengevaluasi berbagai macam kegiatan yang sudah dilaksanakan juga. Ada salah satu kesalahan besar yang sering terjadi di strategi pemasaran digital, yaitu di next-nya. Ya, secara garis besar adalah pasar itu perlu dibentuk, bukan ditunggu. Jadi kita cenderung mem-create sesuatu, untuk menciptakan sesuatu, asumsinya dengan anggapan, ini kan sudah serba digital. Kita buat, katakanlah let's say, buat produk sederhana, misalnya air putih aja lagi sebenarnya, air putih mineral gitu, kita jual. Terus kita display di semacam tempat tertentu, sebagai itu sebuah platform. Ya sudah, kita pasang segitu aja, sembari kita menunggu. Tanpa ada bentuk inovasi ataupun semacam kreasi untuk menciptakan kenapa air putih ini bisa menarik teman-teman ataupun bisa dibeli oleh pasar. Itu yang terkadang juga menjadi salah satu pengalaman kami ketika kita memaksimalkan potensi. Katakanlah let's say kita berbicara potensi yang ada di Cokro Diningrat itu tentang bangunan heritage. Kita cerita bangunan heritage itu seperti ini gitu. Tapi tidak coba kita kemas dengan narasi yang saat ini menarik anak-anak muda itu seperti apa, kemudian yang istilahnya itu menarik berbagai macam pasar tertentu untuk bisa eksplor di situ, tidak ada. Jadi ya sama saja seperti sebuah dongeng belaka gitu loh. Jadi memang perlu sesuatu yang kita create, kita narasikan, kita kemas serapi mungkin, ya walaupun masih kekurangan dan sebagainya itu pasti ada. Cuman kan itu semua berjalan seiring dengan bagaimana jam terbang kita dan pengalaman kita sebuah produk seperti itu. Jadi membangun pasar itu bukan hanya tentang menjual produk, tapi tentang menciptakan pengalaman yang benar-benar terasa berbeda. Yang menjadi pembeda itu apa? Diversifikasi produk dari teman-teman itu apa? Kemudian konsepnya perlu disusun serapi dan sedetail mungkin. Jadi itu menjadi alasan kenapa orang-orang itu membeli produk tersebut. Kemudian juga perlu dihitung juga secara realistis. Mulai dari biaya produksinya itu berapa, operasionalnya seperti apa, distribusinya seperti apa, hingga pengeluaran kecil yang sering luput ini. Jadi kadang-kadang ada berbagai macam hal yang ini menjadi pembelajaran untuk kami selaku pengelola juga itu istilahnya dalam R&D ataupun Research and Development itu sendiri itu juga ada kekurangan yang istilahnya kebocoran. Nah, namun kebocoran tersebut itu menjadi pembelajaran untuk kami, untuk kita evaluasi lagi dan kita pelajari lagi
menanggulangi hal ini seperti apa, mitigasinya seperti apa, sehingga dalam pelaksanaannya ataupun dalam pengeksekusiannya itu bisa dibenahi lagi menjadi hal yang lebih baik lagi, seperti itu. Next. Nah, strategis di era yang serba dinamis. Ini salah satu hal yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya kalau kita tidak beradaptasi, kalau kita cenderung hanya menunggu, kalau kita masih dalam tanda kutip, mohon maaf, kolot, hanya mengandalkan 1-2 hal tertentu, kita rasa juga kita akan ditinggalkan. Entah itu dari pasar, entah itu dari orang-orang yang hidup di saat ini, seperti itu. Jadi memang salah satu saran ataupun masukan yang bisa saya berikan di materi ini adalah sering-sering perbanyak insight dengan keluar atau mencari referensi banyak banget, terutama di Yogyakarta ini. Kalau bahwasanya berbicara tentang referensi itu, kita sering melihat berbagai macam komunitas ataupun berbagai macam kelompok tertentu itu sudah cenderung aktif memberikan insight kegiatan apapun itu. Contoh yang sangat sekarang booming banget dan ngetren banget itu adalah budaya lari. Budaya lari ini kan semua orang-orang, baik mulai dari berbagai macam lintas generasi itu sudah saling tahu ya. Jadi mulai banyak boomingnya hal seperti itu. Nah, itu coba dikembangkan seperti apa? Apakah hanya sebatas kita lari pagi ataupun lari sore hari ataupun lari di malam hari saja? Tentu itu tidak. Mereka membangun semacam ekosistem ataupun membangun semacam kolaborasi dengan berbagai komunitas lain ataupun berbagai macam jenis usaha, baik itu sifatnya masih usaha secara mandiri ataupun kelompok, yang mana setelah kita lihat benang merahnya sendiri itu, kolaborasi itu adalah salah satu kunci nyata untuk sebuah produk ataupun sebuah komunitas itu bisa bertumbuh. Kita tidak bisa merasa saya si paling, dalam tanda kutip nih, mohon maaf, saya si paling itu nggak bisa. Karena mau nggak mau kolaborasi dengan berbagai macam pihak, entah itu komunitas, entah itu dari berbagai macam pihak akademisi, entah itu dari pemerintah pun juga, kita juga harus saling bersinergi dan memberikan semacam output yang mana yang pada akhirnya itu bisa menciptakan kreativitas itu ataupun produk itu sendiri muncul. Jadi bagaimana pengemasan produk, bagaimana nanti eksekusinya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana hasil akhirnya itu juga tentu membutuhkan sebuah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kita sambungkan dengan berbagai macam platform yang sifatnya masih mudah diakses dan sifatnya tidak berbayar. Pun kalau berbayar itu sifatnya adalah hal yang istilahnya kita usahakan dan kita rencanakan, bila mana itu sifatnya tadi yang disebutkan oleh Pak Win ada sifatnya ads. Ads itu sepenangkap saya bahwasanya nanti kegiatan ataupun ke produk yang kita tawarkan itu bisa langsung tertuju sesuai dengan target marketnya. Ini salah satu fitur keunggulan di sosial media, salah satunya di Instagram itu juga, ataupun yang sifatnya di bawah naungannya Meta ya. Teman-teman kalau mungkin scroll sosmed itu ketika mencari sesuatu dia otomatis langsung terhubung. Jadi misalnya kalau saya berbicaranya tentang pariwisata, saya sedang mencari kampung wisata atau saya ingin mencari referensi jalan-jalan di kampung wisata, itu nanti langsung muncul semua beberapa ads. Sifatnya ditautkan dengan ads karena sifatnya berbayar. Jadi iklannya itu sangat efektif sekali seperti itu. Next mungkin. Nah, presentasi saya sebenarnya cukup singkat. Saya ingin lebih banyak ke kita diskusi aja bareng. Jadi untuk berbagai macam kegiatan yang sudah kita laksanakan itu sendiri dari tahun 2024 sampai tahun 2026 ini, alhamdulillah kami bersyukur kami mendapatkan banyak sekali apresiasi dari pemerintah, baik itu dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan juga dari kementerian langsung. Perlu diinformasikan juga Bapak Ibu,
dan teman-teman semua bahwasanya alhamdulillah di tahun 2025 kemarin Kampung Wisata Cokro-Diningrat itu juga dinobatkan sebagai kategori Pok Darwis terbaik ketiga, Pak, di tahun 2025. Bersyukur sekali, dan capaian tersebut bukan berarti kami merasa puas, bangga, itu tidak, tapi itu menjadi trigger kami untuk terus berinovasi dengan berbagai macam potensi yang ada. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung kepoin langsung aja di Instagram kami di Kasaningrat itu seperti apa. Itu semua kegiatan kami upload di sana semua. Dan anti AI atau bukan berarti nggak seneng dengan berbagai macam konten AI atau artificial intelligence itu. AI itu sangat baik dan bagus. Ada tapinya, ada cumannya. Yang perlu digunakan itu adalah kalibrasi. Jadi jangan sepenuhnya AI itu kita gunakan secara mentah-mentah, terus kita masukkan dan kita gunakan sebagai konten ataupun sebagai bahan pembelajaran. Kalibrasi itu sendiri perlu dipadukan dengan pengalaman teman-teman melakukan sesuatu, kemudian juga membaca banyak buku, referensi, itu juga perlu sekali. Jadi jangan serta-merta menganggap karena sekarang AI itu udah bagus, cepat, langsung pakai AI semua gitu. Nah, kami pun juga sama, kita terapkan juga itu di platform kami di Instagram, Kasaningrat juga. AI kita gunakan 1 kali 2 kali tetap, tapi tetap menggunakan kalibrasi. Dan konten yang kita buat pun kita usahakan untuk seorisinal mungkin, dalam artian kita memberikan impact ke penonton itu secara langsung, bahwasanya ya apa yang kita lakukan itu memang berdasarkan kegiatan kami dan inovasi dari kreativitas teman-teman pengelola juga seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lebih banyak ke diskusi saja biar nanti bisa lebih insightful dan bisa lebih mengena ke teman-teman semua gitu. Matur nuwun. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dedi Kurniawan atas materi dan pengalaman yang sangat menarik, inspiratif, dan memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua. Dari apa yang beliau sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa strategi pemasaran digital bisa berhasil dengan mengembangkan bisnis dengan bukan hanya dengan digital tetapi dengan konvensional juga. Karena berdasarkan pengalaman beliau, wisata tidak hanya bergantung pada teknologi digital, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat, khususnya Gen Muda, pentingnya kolaborasi, partisipasi komunitas, serta pengemasan konten yang menarik. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk itu, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal dan universitas dan instansi terkait. Pertanyaannya bisa disampaikan lewat kolom chat. Silakan bagi peserta yang ingin menanyakan ke narasumber. Apa? Terima kasih, mungkin itu Pak Dedi. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab terkait pertanyaan tadi, sangat luar biasa sekali, dan ini juga menjadi pekerjaan kami selaku pengelola kampung wisata juga. Jadi bahwasanya menanggapi pertanyaan tersebut, apa yang kita lakukan itu memang menjadi dasar bagaimana masyarakat itu bisa kembali aktif ataupun sadar kembali. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kata kuncinya itu sadar. Jadi kita menganggap banyak masyarakat itu belum sadar bahwasanya apa yang kita lakukan di wilayah itu pada akhirnya juga kembali lagi ke masyarakat gitu. Jadi tantangan terberat kami di kota, wilayah pengelola itu adalah kesadaran masyarakat sendiri itu masih sangat minim. Nah, apakah dengan demikian otomatis kita juga sudah merasa lebih baik ataupun merasa ini sebagai sebuah hal yang menjadi batu ganjalan kami? Itu tentu ya, dan ada
enggaknya juga. Dalam artian kita juga berusaha secara bertahap bagaimana untuk menyadarkan masyarakat lagi bahwasanya ini tuh dari masyarakat dan kembali lagi untuk masyarakat. Nah, coba dalam berbagai perspektif ataupun berbagai macam hal yang coba kita terapkan saat ini itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa kembali lagi itu adalah dengan ya kita dari ide ataupun inisiatif masyarakat itu sendiri dan mengelola. Jadi kita memberikan berbagai macam kebebasan terutama untuk teman-teman Gen Z ya, teman-teman yang masih muda-muda ini juga itu untuk lebih bisa berkreasi secara bebas tanpa terlalu banyak intervensi. Intervensi itu mungkin perlu ada selama itu mengarahkan kepada hal yang baik. Jadi kita itu cenderung beberapa kali merasakan, nggak tahu ya ini mungkin dari teman-teman mahasiswa juga merasakan hal yang sama atau tidak gini dalam artian. Ketika kita mengelola sesuatu, menciptakan suatu kegiatan itu cenderung janjane ngopo to koyo ngono iki, oleh opo gitu. Nah, itu kan mungkin menjadi pertanyaan juga. Jadi dalam artian mohon maaf ya kalau pakai bahasa Jawa juga. Sebenarnya hal seperti itu dapatnya tuh apa, kemudian apa? Ini yang belum kelihatan. Sedangkan pengembangan kampung wisata itu ataupun desa wisata itu kan sifatnya sustain, berkelanjutan. Dari awalnya yang mungkin hanya mengembangkan kegiatan satu kegiatan tertentu, improve ke kegiatan selanjutnya. Dan ini yang perlu dimonitoring dan perlu dievaluasi secara terus-menerus gitu. Kami punya target di bulan Januari kemarin sampai ke bulan sekarang ini Mei, itu untuk aktivasi kegiatan setidaknya ada 1 kali event yang sifatnya tematik. Dan kebetulan juga pelaksanaannya yang untuk bulan Mei itu besok Sabtu ini. Itu event tematik juga. Bisa dicek juga di IG kami Casaningrat juga di situ. Bahwasanya kegiatan ini tuh untuk menciptakan kesadaran masyarakatnya lewat langsung praktek di lapangan. Teman-teman dari pengelola terutama yang muda-mudi coba untuk melakukan kegiatan secara berkala juga. Target kami 1 bulan sekali. Nanti harapannya setelah bulan Juni, setelah 6 bulan berjalan, ini ada peningkatan kegiatan lewat batch selanjutnya ataupun ditingkatkan lagi. Yang awalnya sebulan sekali, kita naikkan jadi sebulan 2 kali. Jadi udah berbagai macam kegiatan tematik yang sudah kita laksanakan itu kita buka lagi ke tahapan selanjutnya. Gitu. Dalam artian kalau bahasa anak mudanya sekarang tuh dari dornya dapat dulu. Jadi apa sih nih kok kayak gini tuh orang tuh kan bertanya-tanya. Otomatis masyarakat pun juga akan bertanya, ini ngapain mas, ini ada apa? Oh ini seperti ini Bapak Ibu, kita kegiatan kayak gini untuk menciptakan kebersamaan, untuk dari warga kembali lagi ke warga gitu. Jadi prinsipnya mohon maaf ya sekali lagi ya kalau mungkin saya ada salah kata juga. Sifat yang sifatnya top down ataupun sifatnya itu langsung intervensi dari atas itu coba kita kurasi juga. Jadi ya mungkin kita 1-2 kali menerima masukan ataupun saran juga. Tapi menurut kami kalau dalam bahasanya kami itu kurang srek ataupun kurang bisa diterima, ya kita tetap bergerak sesuai dengan apa yang ada di tempat kami juga. Karena begini, ini dari sudut pandang saya secara pribadi, ada sedikit keresahan kami selaku pengelola kampung wisata juga. Benchmark yang selalu digunakan dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak tertentu itu adalah desa wisata terus. Jadi desa wisata memperlihatkan keindahan alamnya dan sebagainya. Nah, kalau kampung wisata di-compare kayak gitu ya nggak bisa. Dalam artian ya kita kampung wisata itu kan sifatnya di-code, punya potensi dari masyarakatnya seperti apa, kelompok-kelompoknya, baik itu dari kelompok taninya, baik itu dari perkumpulan dari muda-mudinya, perkumpulan dari bapak-bapaknya seperti apa, itu semua kan sebenarnya bisa dikemas. Dan itu sebenarnya kalau kita maksimalkan dari berbagai narasi yang ada itu menjadi kegiatan yang cukup menarik sebenarnya. Dan itu masih belum terlalu diekspos gitu. Jadi kata kuncinya juga ketika kita mengintegrasikan ke sifat digital itu, shaping ataupun peruncingan kata kunci keyword itu perlu juga. Itu nanti juga akan membantu AI ataupun membantu big data untuk mencari
branding yang dibangun oleh kampung wisata itu sendiri. Misalnya tempat kami sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan walking tour. Itu walking tour terus kita expose terus. Kata dasarnya ke walking tour. Terus habis itu kita expose lagi walking tour yang seperti apa. Walking tour yang coba menerapkan tentang kebudayaan atau menerapkan tentang wellness atau sifatnya kegiatan lain, itu coba kita runcingkan terus. Jadi itu bisa menjadi kata kunci pencarian ketika nanti ada orang ataupun tamu yang ingin mencari kampung wisata ataupun walking tour yang biasa dilaksanakan gitu. Jadi itu menjadi salah satu juga cara promosi kami untuk bisa digapai atau di reach out oleh tamu lewat digital platform seperti itu. Nah, kalau kembali lagi ke kesadaran, itu memang step ataupun proses yang harus kami lalui dalam waktu yang cukup panjang gitu. Dan kami pun juga menyadari kita secara bertahap bagaimana melibatkan semua masyarakat, walaupun belum semua kita tersentuh, tapi setidaknya dengan resource yang ada di wilayah kita maksimalkan semaksimal mungkin, dengan berbagai macam potensi yang ada kita maksimalkan gitu. Sembari dengan terus mendatangkan para tamu wisatawan, karena kita balik lagi gembar-gembor pariwisata, kita gembar-gembor kampung wisata, tapi kalau tamu sendiri tidak ada wujudnya, itu ya juga mohon maaf sebenarnya kayak terkesan omon-omon aja gitu menurut kami gitu. Terima kasih. Mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Kepada peserta webinar, kami informasikan bahwa link untuk absensi sudah dikirimkan lewat chat di Zoom. Mungkin bisa di-scroll agak ke atas untuk bisa melihat link absensinya. Bagi yang ingin bertanya juga, baik, kepada atas nama Siti Hamzah. Oke, halo, Bisa menanyakan secara langsung, Kak, silakan. Iya, baik, terima kasih. Saya ada pertanyaan untuk Pak Win dan juga Pak Dedi ya. Yang pertama untuk Pak Win saya mau tanya terkait ekosistem ya. Untuk secara teknis atau step yang bisa dilakukan di lapangan secara langsung untuk menciptakan ekosistem jaringan besar yang saling terintegrasi, itu step 1-2-nya itu apa ya Pak ya? Kemudian untuk Pak Dedi, apakah saya terdengar ini? Terdengar. Oke, untuk Pak Dedi, saya ingin bertanya tentang kata platform ya. Definisi platform menurut Pak Dedi yang mudah dipahami oleh kaum awam di luar sana itu seperti apa? Apakah kita bisa menyebutnya hanya TikTok aja, Instagram aja, atau ada istilah lainnya? Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua untuk Pak Dedi, gimana sih cara mencari potensi dalam sebuah wilayah atau kampung? Cara menemukan potensinya itu gimana caranya? Karena kalau di kampung kan otomatis seperti tadi yang dikatakan, kalau di wilayah kota kan agak susah ya kalau misalnya di-compare dengan sumber daya alamnya. Nah itu cara menemukannya itu seperti apa dan step selanjutnya nanti akan seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Yang pertanyaan untuk saya tadi apa ya Mbak? Tadi ekosistem Pak. Ekosistem itu cara menciptakan atau step menciptakan ekosistem itu seperti apa ya Pak kalau misalnya di sebuah kampung wisata itu? Mungkin dari Pak Dedi dulu aja atau saya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Siti Hamzah, dan terima kasih atas on cam-nya Mbak Siti. Dari mana tadi Mbak Siti? Saya dari Kampung Bangirejo, Pak. Kampung Bangirejo, Jogja, Ji? Betul, kota, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan untuk saya maupun Pak Dedi ya. Nah, terkait dengan ekosistem tadi, berarti memang kalau terkait dengan kampung wisata, Ji,
berarti kan semua yang terlibat di dalam hal kampung wisata tersebut memang mau nggak mau memang harus bagaimana dilibatkan, karena di dalam terutama untuk yang kampung wisata maupun desa wisata itu ada istilah CBT tadi ya, jadi ada bagaimana melibatkan seluruh masyarakat, seluruh stakeholder ya, dari mungkin Pak RT, Pak RW dan seterusnya sampai dengan mungkin kecamatan, itu akan menjadi lebih kuat di situ, Pak. Karena kuncinya memang kolaborasi tadi. Tetapi memang yang agak sulit kalau di kota itu memang bagaimana coba untuk menginventarisasi terkait dengan potensinya. Jadi mungkin bisa jadi di satu kampung itu ada kegiatan ekonomi, kemudian mungkin ada juga terkait dengan kerajinan tangan dan sebagainya. Sebenarnya bisa dielaborasi dengan katakanlah tadi bisa ditawarkan ya, karena salah satu potensi itu menjadi hal yang penting, bagaimana satu kampung wisata ada potensi tapi terkadang sayang tidak dielaborasi. Termasuk beberapa waktu yang lalu terkait dengan sampah misalnya. Sampah di kota Jogja ini kan jadi semua orang resah. Sementara dari wali kota sudah ada 5 hal yang Mas Jos ya. Mas Jos ada 5 langkah ya yang terkait dengan itu kan sebenarnya salah satu stakeholder yang sudah mendorong bagaimana Kota Madya Yogyakarta ini bisa bertransformasi terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk pada saat kita punya masalah sampah, sebenarnya ada satu kesempatan untuk bisa digunakan terkait dengan hal seperti itu sebenarnya. Cuma memang agak sulit ya. Dulu di setiap RT, RW atau mungkin dari kecamatan kelurahan itu juga datang di kampung-kampung ini bagaimana memilah dan memilih sampah, itu pun juga karena memang agak susah terkait dengan bagaimana merubah karakter masyarakat yang sudah terbiasa ternilai bubukan terkait dengan tukang sampah yang mengambil itu kan jadi juga ada hal yang membuat kita malas untuk memilah maupun memilih. Nah, mungkin itu dulu Mbak Siti, mungkin nanti bisa lebih fokusnya ke kalau itu sharing terkait dengan kampung wisata, memang nanti Pak Didi lah bisa sharingnya lebih kena gitu ya Pak Didi. Monggo Pak Didi. Nggih, izin menjawab terkait pertanyaan dari Mbak Iham ya. Bahwasanya apa itu platform? Mungkin menjelaskan platform ke orang awam itu sendiri itu bahasanya sebagai wadah, dalam tanda kutip wadah saja. Jadi platform itu kan banyak sekali ya Mbak. Kalau kita berbicara di era digital saat ini, kita punya YouTube, kita punya Instagram, punya TikTok, apapun itu yang sifatnya itu memang digunakan sebagai media sosial ataupun media untuk membroadcast aktivitas ataupun karya-karya kita. Nah, itu bisa kita tuangkan semua di situ. Jadi platform sendiri itu hanya bahasanya, untuk bahasa lebih sederhananya itu wadah. Jadi punya wadah, kita punya wadah di situ untuk mengekspos apa yang sudah kita buat produknya. Nah, mungkin saya ingin lebih banyak menekankan ke bagaimana melihat potensi yang ada di wilayah. Jadi potensi yang ada di wilayah ini memang sifatnya kadang nggak bisa dilihat sama warga itu sendiri karena sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi habit. Tapi perlu digarisbawahi, habit ataupun kebiasaan itu sendiri itu yang sebenarnya yang baik itu apa saja. Ini perlu kita identifikasi dan kita data secara bertahap juga. Kira-kira ini kalau kita kemas seperti ini menarik enggak?
misal kita punya kebiasaan baik dari masyarakat tertentu, katakanlah di suatu kampung A. Di suatu kampung A itu memiliki kebiasaan setiap hari tertentu itu ibu-ibunya berkumpul untuk masak dan mereka sering sharing ataupun masak bareng. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa pada hari tertentu dan di jam itu juga ibu-ibu itu pada kumpul, terus masak bareng, terus makan bareng. Itu bisa diidentifikasi. Dan itu kita kemas menjadi sebuah narasi yang menarik sebenarnya, Mbak. Orang menganggap itu tidak menarik karena itu menjadi kebiasaan dan orang-orang itu sudah merasa hal yang lumrah. Lain cerita ketika itu kita bawa ke orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan seperti itu, hidupnya setiap hari sudah serba di sel dalam tanda kutip. Itu mengikuti alur ini terus, rutinitasnya seperti itu terus. Itu akan sangat relate. Mereka, oh iya, ketika jam segini, kemudian hari ini, di sini, itu kenapa ya ada aktivitas seperti itu? Misal itu seperti itu salah satu contohnya untuk mengidentifikasi sebuah kegiatan misalnya. Kemudian kalau untuk melihat potensi di tempat ataupun daerah juga itu kita lihat dari asal usul ataupun sejarahnya. Setiap wilayah ataupun setiap daerah itu punya sejarah yang menarik kita diceritakan. Kalau berbicara dengan Cokro Diningrat sendiri, itu ada SMA 11 yang menjadi bangunan cagar budaya juga, yang mana itu sebagai tempat Budi Utomo, Kongres Budi Utomo pertama kali dilaksanakan. Nah, itu kan bisa kita ceritakan ke masyarakat secara umum. Di Cokro Diningrat itu ada sejarah besar awal mulanya tentang Kongres Budi Utomo loh. Itu gimana? Nah, itu kita ceritakan seperti itu. Kayak kami kemarin melaksanakan kegiatan walking tour Hindia, itu juga kita sedang bertahap mengekspos berbagai macam bangunan heritage, yang mana itu kita narasikan dengan hal-hal yang kekinian. Sifatnya kita ajak jalan-jalan, terus kemudian kita ajak foto-foto. Nah, kalau kita berbicara dengan konektivitasnya digitalisasi, anak-anak muda sekarang itu kan sangat terhubung sekali dengan yang sifatnya foto. Jadi validasi kehadiran mereka itu lewat foto. Dan teman-teman itu sangat merasakan itu semua. Apalagi kita konsep secara tematik kembali lagi ke era kolonial Hindia Belanda itu seperti apa. Itu salah satu yang coba pernah kita petakan juga. Kemudian, loh Mas, di tempatku tuh tempatnya terlalu gini-gini banget. Kayaknya nggak ada potensi atau apa. Saya rasa itu nggak bisa menjadi alasan, karena sebenarnya setiap tempat wilayah selagi itu ada warganya, ada masyarakatnya, tentu pasti ada semacam kegiatan ataupun semacam rutinitas yang sebenarnya ketika digali itu menarik. Mungkin kalau teman-teman lihat di beberapa spot wisata kuliner juga yang sudah sangat legendaris, itu juga ada nilai-nilai filosofi ataupun nilai-nilai budaya dan nilai kemanusiaan yang dibawa. Kalau ini saya bukan bermaksud mengiklankan sesuatu ya, tapi atau promosi, tapi ini berdasarkan share pengalaman juga. Mungkin teman-teman kalau yang suka kopi itu pernah main ke klinik kopi tempatnya Mas Pepeng yang ada di daerah Jakal itu juga. Dia punya salah satu filosofi menarik. Produk yang dia jual itu stoknya disesuaikan dengan kapasitas dia melayani tamu dan juga disetel seperti itu. Mau jam berapapun ketika sudah stoknya habis, ya sudah selesai tutup. Itu berarti dia sudah menciptakan branding ataupun karakter. Bahwasanya apa artinya? Mas, saya jualan hari ini, saya nikmati hari ini, dan saya mohon maaf tidak ngongso. Ngongso itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Serakah. Itu menjadi salah satu hal poin yang menarik ketika kita ceritakan ke orang-orang luar. Mungkin banyak investor yang menawarkan, ayo Mas, kita kembangkan bisnisnya seperti ini, nanti bisa dapat gini-gini. Dia merasa cukup. Ini juga hal yang sama terjadi ketika kita main ke kue lapis atau kue pukis yang di situ dekat tugu itu Pak. Bahasa Tinim ya, kalau saya.
Itu sampai masuk Netflix juga itu salah satunya. Jadi dia juga diberikan beberapa pertanyaan kenapa jualannya itu sangat ramai, itu karena satu ya legendarisnya dengan berbagai macam karakter juga. Salah satunya juga sama. Ketika dia jualan, dia selalu menjual produknya itu sesuai dengan taraf kemampuan dia jualan. Misalnya dia jualan dari jam 5 pagi sampai jam setengah 8 ataupun jam 8 pagi, ya sudah jam segitu selesai. Ini menjadi narasi juga sama. Jadi saya rasa sebenarnya semua itu punya macam-macam karakter branding ataupun personal branding ya kalau kita sebutnya ya sekarang ini. Personal branding itu perlu dibentuk dan itu memang butuh waktu dan butuh timing yang nggak sebentar. Kalau berbicara lagi tentang masalah kesalahan sendiri itu orang cenderung saat ini ingin cepat, viral, tapi ketika viral bingung. Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Banyak sering kita berbicara, makanan rame, viral, gini. Tapi ketika ditanya, dia tidak punya dalam tanda kutip tanggung jawab ketika viral. Kemudian bebannya apa ketika viral itu, dia belum berpikir sampai situ. Sedangkan viral itu adalah efek ataupun jangka setelah kita melakukan sesuatu itu semua. Mungkin seperti itu Mbak. Bisa cukup menjawab atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Win dan Pak Dedi. Sami-sami. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi dan juga Bapak Winanto. Kepada para peserta yang ingin kembali menanyakan kepada narasumber, bisa dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, asal instansi atau universitas. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung waktunya masih jam 10. Dari saya ada Pak. Ya. Apakah bisa dengar suara saya Pak? Ya sudah, bisa. Silakan Mas Rizno Sadar. Iya Pak. Ya, dari mana Bapak? Perkenalkan, nama saya Rizno. Saya dari Universitas Sanata Dharma Pak. Ya, silakan. Jadi saya pertama apresiasi untuk presentasi dari kedua narasumber dengan topik yang menarik untuk dikaji, terutama dengan peningkatan terkhususnya ekonomi dan juga perkembangan AI di zaman sekarang. Terutama di sini saya ingin bertanya, mungkin minta maaf kalau saya lupa salah satu narasumber yang membahas atau mengkaji tentang AI juga dalam perkembangan ekonomi. Nah, di sini saya ingin bertanya, terutama disertasi yang diberikan oleh Bapak, terutama perkembangan AI dan juga ini pengaruhnya pada ekonomi. Saya ada dua pertanyaan. Itu yang pertama, bagaimana AI mengubah konsep produktivitas ekonomi jika sebagian besar pekerjaan manusia dapat digantikan oleh otomatisasi mesin. Lalu pertanyaan yang kedua, nah bagaimana pengaruh AI terhadap etika ekonomi ketika keuntungan perusahaan meningkat tetapi kesejahteraan pekerja manusia justru menurun? Nah, mungkin narasumber bisa menjelaskan kedua pertanyaan ini, terutama disertasi atau observasi pembuktian yang dipresentasikan oleh narasumber. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Rizno Sadar ya terkait dengan AI ya atau AI. Karena memang untuk yang di akhir-akhir ini memang jadi heboh ya kemana-mana. Yang jelas
AI ini kan salah satu kecerdasan buatan gitu ya, yang mana yang yang memokok atau dasarnya itu dari sistem, yang mana kalau di AI ini kan mesti akan berbeda kalau itu langsung manusia gitu ya, karena memang ini baru ngetren ya. Saya pikir terkait dengan kemajuan teknologi seperti itu memang ada positif, ada negatif. Bagaimana kita mengelaborasi terkait dengan kemajuan teknologi itu dengan tidak menyalahi aturan yang ada. Artinya bahwa kemajuan teknologi itu akan menjadi positif kalau memang digunakan hal-hal yang positif, tapi akan menjadi berbahaya kalau itu digunakan dengan hal-hal yang negatif, seperti itu ya. Nah, terkait dengan ekonomi, pastinya ini adalah salah satu teknologi yang bisa memperkuat sih sebetulnya. Cuman pasti akan ada batasnya, karena tidak bisa kita hanya mengandalkan diri terhadap teknologi seperti itu ya. Karena kembali lagi, yang namanya manusia itu kan punya perasaan, punya rasa, punya hati ya, yang mana pastinya tidak akan menjadikan hal seperti itu menjadi negatif seperti itu ya. Saya pikir itu Mas Mas Wisnu ya. Wisnu, terima kasih. Mungkin dari Pak Didi, monggo. Izin menjawab dari Mas Wisnu dari Sadar ya. Ini saya coba tangkap pertanyaannya. Bagaimana AI mengubah masyarakat dalam mengubah sudut pandang masyarakat itu menguntungkan sebuah perusahaan. Kalau AI dianggap terlalu menguntungkan terus untuk masyarakat, untuk perusahaan itu seperti apa? Jadi mungkin ini saya menjawab berdasarkan sudut pandang saya dulu. Ada disclaimer dulu ya di situ ya. Disclaimernya di situ dulu. Menjawabnya bahwasanya ini kembali lagi ke bentuk tanggung jawab moral. Bahwasanya teknologi yang selalu cepat dan selalu berkembang terus ini pada akhirnya juga harus dikalibrasi dengan moral itu sendiri. Kita berbicara banyak hal tentang improvisasi gambar, visual, video, ataupun teks, narasi, dan sebagainya itu memang perlu. Tapi ketika ini sudah menyalahi moral dari manusia itu sendiri, itu saya rasa memang sudah hal yang sangat perlu dibenahi ataupun perlu dievaluasi lebih dalam lagi gitu. Karena pada akhirnya yang namanya teknologi itu kembali lagi dari penggunanya itu sendiri yang memanfaatkan seperti apa. Nah, ini makanya kenapa saya tadi sempat sedikit menyinggung dan menekankan juga kita juga perlu kalibrasi. Kalibrasi itu dalam artian kita juga menerapkan itu apakah sepenuhnya benar. Kemudian apakah ini ketika dilakukan itu berdampaknya seperti apa terhadap sosial dinamika masyarakat ketika kita berbicaranya tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena saya berangkatnya dari kampung wisata yang mana basicnya itu adalah community based tourism. Kita nggak bisa serta-merta terus memaksakan masyarakat itu, ayo kita sadar AI, ayo kita gini. Itu tidak bisa sepenuhnya seperti itu, Mas. Ketika di lapangan ya, kita harus bisa bagaimana sifatnya secara bertahap dan pelan-pelan menerapkan ini semua ke masyarakat itu sendiri. Dan aktualisasi dalam mengubah masyarakat memaksimalkan potensi AI itu sendiri, kalau dari pertanyaan yang selanjutnya tadi itu ada, yaitu tadi kembali lagi ke sifatnya yang perlu diukur lagi. Misalnya, katakanlah kita dalam membuat narasi nih, kita sudah menulis skrip panjang, terus kita masukkan dalam bentuk prompt, entah itu lewat Gemini, entah itu lewat ChatGPT dan sebagainya. Itu ketika kita baca lagi, kita baca ulang, apakah memang kira-kira itu sudah cocok dan sesuai, itu perlu kalibrasi juga. Kemudian perlu kita beberapa hal yang kita revisi juga.
terkait misalnya untuk apa yang kita expose, kalau sifatnya ini adalah istilahnya untuk pengenalan produk ataupun kegiatan masyarakat yang pada dasarnya itu berangkat dari kemandirian masyarakat itu sendiri, ya sudah, coba kita aktualisasi seperti itu. Nah, sekarang tuh yang jadi agak kalau dari saya pribadi melihat kendala yang terbesar ini tuh, kadang masyarakat itu masih kesulitan membedakan mana yang asli, mana yang AI itu sendiri. Jadi makanya kita tidak bisa sepenuhnya menggunakan AI, tapi juga bukan berarti anti AI itu tidak. Bagaimana kembali lagi untuk mengukur itu semua, dan juga yang menjadi taraf ukurnya itu balik lagi ke moral manusia itu sendiri, Mas. Seperti itu. Kalau mungkin dari saya sih seperti itu, karena berdasarkan pengalaman saja. Matur nuwun. Mungkin ditambahi sedikit ya terkait dengan perkembangan AI ini kan. Sebenarnya memang mau nggak mau, suka nggak suka, memang teknologi itu menjadi salah satu hal yang penting juga ya. Kami sebagai dosen, kemudian teman-teman ini menjadi mahasiswa itu juga memanfaatkan AI ini menjadi hal yang salah satu penambah sebenarnya. Yang penting bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya, seperti yang disampaikan Pak Didi tadi terkait dengan moralitas, etika dan sebagainya ya. Karena teknologi AI ini adalah salah satu prasarana untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas kita sendiri sebenarnya. Jadi bagaimanapun juga kan kita nggak bisa melawan kemajuan teknologi. Kita nggak pakai teknologi, nggak pakai digitalisasi dan sebagainya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka itu harus. Oleh karena itu teknologi itu tidak bisa dilawan, tidak bisa ditolak, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengelaborasi, menyesuaikan diri, adaptif terhadap teknologi ya. Nggak bisa seperti zaman saya dulu, mungkin masih kecil gitu, nggak ngerti terkait dengan HP, internet dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang sekarang yang mungkin punya atau mungkin paling enggak adik saya lah yang itu ada anak kecil dari mulai TK terus disekali HP gitu. Nah ini memang harusnya pemanfaatannya itu yang paling penting. Bagaimana teknologi itu menjadi meningkatkan kapasitas yang baik kalau memang digunakan dengan yang semestinya. Tetapi akan menjadi tidak baik kalau itu digunakan hal-hal yang negatif ya. Apalagi sekarang kan, sekarang ini yang seperti disampaikan Pak Didi tadi ya, terkait dengan Gemini dan seterusnya yang wajahnya kita sudah katakanlah sudah berumur, bisa jadi wajah remaja gitu ya. Ini kan juga kalau untuk hiburan oke saja, tapi kalau untuk penipuan ini masalah juga ya. Oleh karena itu bijaklah dalam rangka untuk memanfaatkan teknologi, karena memang sekali lagi teknologi nggak bisa dilawan, tapi hanya bisa dimanfaatkan. Itu saya pikir Mbak. Gitu nih. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tot dan juga Bapak Dedi Kurniawan. Untuk para peserta, kali ini sesi tanya jawab kami akhiri karena kami juga ada waktu yang sudah ditentukan. Kami mengucapkan terima kasih atas semua pertanyaan yang sangat menarik dan interaktif. Terima kasih juga kepada Bapak Dedi Kurniawan dan juga Bapak Dr. Winanto Nawarjono SEMM atas jawaban-jawaban yang sangat informatif. Kita telah membahas topik strategi manajemen bisnis dalam mengembangkan bisnis digital di era 4.0. Dengan ini, sesi tanya jawab kita akhiri. Baik, berikutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat Bapak. Untuk itu kepada panitia yang bertugas, bisa maju ke depan. Maju ke depan sini Bapak. Masih Bapak.